Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video tentang saham Antam ya. Coba ini saya lihat aja dari saya mulai awali dengan melihat IHSG ya, yang mana hari ini IHSG itu sangat sangat memprihatinkan ya. Jadi benar-benar ambrol parah di sini ya. Sebelumnya juga ini garis ini adalah support, yang dimana sebelumnya ini ada resisten ya di sini. Ini adalah resisten. Nah, kemudian di sini udah di break, tapi di sini gagal turun dan dia ngebreak lagi di sini dan dia bertahan kemarin di sini di candle yang ini, tapi hari ini kemudian dia ambrol. Nah, jadi di sini tadi saham-saham LQ45 banyak yang tumbang ya, banyak yang ARB, banyak yang minus-minus semua lah intinya. Nah, termasuk salah satunya yang kena imbasnya adalah Antam. Jadi di sini karena tadi banyak permintaan yang meminta untuk mengulas saham Antam, oke saya ulas hari ini. Kita lihat aja langsung ke chart Antam. Jadi ini tadi saya udah mulai mencari ya, mulai mencari di mana kemungkinan dia akan berhenti. Jadi mungkin terdekat ini candle yang ini bisa sedikit menyelamatkan ya. Coba kita lihat. Ini aja. Oke. Jadi candle yang besar ini sebelumnya kan dia istilahnya apa ya, koreksian ya. Jadi di sini ketika dia ngebreak di sini, dia naik di sini dan kemudian dia koreksi di sini, mantul di sini dan dia naik lagi dan ini anggap aja ini sekarang adalah dia kembali ke support yang sebelumnya. Jadi biar nggak bingung, ini saya hapus aja ya. Ini saya hapus. Oke, biar nggak bingung. Ini juga saya hapus saja. Oke. Nah, jadi ini di sini kan ada support ya. Di sini support. Dan sekarang dia berada di support ini. Nah, jadi anggap aja ini adalah apa ya istilahnya, pengaman terakhir ya. Kalau seumpama dia jebol juga dari sini, berarti dia akan ke sini, pantulannya ini. Nah, ini kan sebelumnya kan ada pantulan juga ya. Di sini dia naik, kemudian dia koreksi. Di sini terbentuk doji star dan dia turun. Nah, di sini dia mulai terpantul lagi ke atas. Jadi bisa dijadikan ini sebagai support ya. Sebenarnya nggak begitu kuat ya, karena pantulannya cuman ada satu ya, dua sih ini sebelumnya. Dari ini koreksi di sini, kemudian naik, mantul lagi di sini dan naik lagi. Jadi kurang kuat sebenarnya. Di sini juga bisa dibilang juga kurang kuat ya, karena cuman ada satu pantulan. Cuman di sini dari volume dan candlenya lumayan bagus, lumayan besar. Nah, anggap aja kalau dia nanti seumpama jebol juga di sini, berarti dia akan ke sini. Jadi berapa persen tuh? Sini. Nah, oke. Berarti sekitar 14,28%. Jadi saran saya ya, kalau emang tujuannya beli saham Antam ini untuk trading, dan kemarin waktu saya kasih aba-aba kemarin kan saya udah bilang ada di YouTube saya di video Antam sebelum ini, saya udah bilang sepertinya di komentar ya, kalau komentar sepertinya besok bakal ambrol karena sudah bocor ya di sini. Tadi udah saya hapus pula garisnya tadi, karena sudah bocor ya tadi, udah bocor, udah
jebol dari support dan kalian nggak sempet cut loss tadi ya, jadi masih hold. Jadi kalau emang tujuannya trading, ini adalah support terakhir. Jadi kalau seumpama dia jebol dari sini, anggap aja 1 tick setelah support area ini, jadi 1 ticknya misal di 2060 atau bawahnya lagi ya, di 2050, nah atau menyentuh angka itu wajib cut loss. Kalau enggak dia akan turun terus sampai ke 1780 itu. Bisa juga ini nanti polanya seperti ini kan, sebelumnya tadi seperti ini ya. Nah ini ya, ini kan kemarin, nah di candle ini saya bilang oh ini seperti besok bakal anjlok karena dia udah jebol dari support trend line-nya. Jadi bisa aja nanti polanya seperti ini, bisa aja nanti dia turun kan, dia turun seperti ini, di sini dia mantul dan di sini terus dia bablas ke sini. Gitu ya. Jadi saran saya kalau seumpama nanti dia balik lagi ke resisten yang ini, bisa dijual dulu atau dilihat dulu. Di sini kan ada juga resisten ini ya. Nah di sini resisten ya, di sini sebelumnya kan support, nah benar-benar supportnya, support. Nah bisa jadi nanti polanya seperti ini karena dia kan udah jebol dari support nih. Nanti dia naik ke atas untuk koreksi, langsung setelah itu bergerak turun seperti itu. Jadi kalau nanti dia sudah menyentuh ini, ada baiknya pasang ancang-ancang ya. Kalau seumpama dia nggak berhasil ngejebol ini, bisa aja kita amankan dulu, kita jual dulu saham kita daripada dia nanti setelah itu bergerak turun ke area sini atau malah ke sini. Di sini area ini saya gambarkan karena di sini ada gap ya. Sini ada gap. Kalau garis resisten yang garis trendline yang ini sebelumnya itu adalah support. Ya, di sini ada support sebelumnya, support, di sini support, di sini resisten, dan saya teruskan sampai ke sini. Jadi pengamannya ada 3 ya. Pertama di sini, kedua di sini, dan terakhir di sini di gap ini. Jadi kalau emang trading bisa jadi kalau dia tembus dari 2050 ini kita wajib cut loss. Kalau nggak mau kita rugi terlalu banyak atau nyangkut terlalu dalam ya. Sini sekitar 27,58%. Nah kalau dari kebiasaannya, bisa bilang ini kebiasaan sebelumnya. Jadi di tahun 2018 dia di Januari dia plus ya, positif ya di 46,4%. Di 2019 dia juga positif 26,14. Terus di 2020 tapi dia minus. 2021 Januarinya dia positif, dan di 2022 ini baru jalan sekitar 2 minggu ya, tapi udah ada terbentuk 7,56%. Tapi ini belum selesai Januari, bisa aja nanti 2 minggu ke depan dia menghijau lagi. Jadi seperti ini. Nah tadi juga saya sebelum dia di posisi ini ARB tadi kan saya juga sempat sempat diskusi di video saya. Jadi banyak yang nanya ini gimana saham ini, potensinya saham ini bakal gimana. Jadi saya udah menekankan kalau itu bitnya agak aneh ya menurut saya. Jadi bitnya itu terlalu rapi, jadi bisa jadi bitnya itu adalah bit palsu, dan asing juga terus jualan tadi. Jadi dan ternyata itu betul ya. Jadi tadi di sini ini bisa kita lihat di 2130
sampai 2070 itu bitnya terlalu rapi. Jadi yang antri itu 102.000 lot, 100, jadi 105, 103, 102, 106. Nah, ini curiganya saya di situ terlalu rapi, dan setelah itu dicabut bener-bener langsung ambrol, dia jatuh di harga 2080. Yang sebelumnya di sini tadi harganya masih 2160 ya, ini masih sesi pertama tadi ya. Dan benar-benar langsung ambrol sekarang penutupannya tadi 2080. Jadi perlu diperhatikan ya kalau bid over seperti itu. Jadi kalau menemui bid yang terlalu rapi seperti ini, jadi sengaja bandar itu pasang ganjelan biar nggak turun dulu, atau biar retail itu pada masuk dulu, oh ini saham ini lagi rame seperti itu. Padahal ini terlalu rapi seperti ini bisa dicurigain, ya indikasinya seperti itu. Setelah itu udah banyak yang masuk, mereka cabut, mereka lepas bidnya, terus mereka jualan ke orang-orang yang ikutan antri di harga-harga ini tadi, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya saham Antam ini ya. Jadi kalau kesimpulannya tadi, kalau jebol dari 2050 kita wajib cut loss. Jadi ini cuman analisis saya aja ya, prediksi saya juga bisa salah, tapi ini sebagai untuk acuan aja, untuk wawasan aja. Kalau yang pada bingung di mana ininya, apa tindakan yang harus diambil, tapi ini bukan ajakan jual atau beli, semua ada di tangan kalian masing-masing. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.